Wal asahu anna jaizat tarki sawa'un kana jaizal fi'li aidan amla laisa biwajibin wa illa lam tana'a tarkuhu wal fardu annahu jaizun. Dan bermula pendapat asah, itu sesungguhnya perbuatan yang boleh tinggal. Jaiz tarak, sesuatu yang diperbolehkan dalam syarak untuk tidak dikerjakan. Sawa'un kana, bersamaan, adalah dianya perbuatan yang jaiz tarak, itu jaiz fi'il, dia boleh ditinggalkan, tapi dia boleh dikerjakan juga. Dia dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga boleh. Amla, ataupun memang dia tidak boleh dikerjakan sama sekali. Dia boleh tinggal dan tidak boleh dikerjakan sama sekali. Laisa biwajibin, itu tidaklah dianya perbuatan yang jaiz tarak itu sabit dengan wajib. Jadi itu bukanlah perbuatan yang wajib, dikarenakan dia boleh untuk tidak dikerjakan. Maka sudah jelas berarti dia bukanlah perbuatan yang mesti dikerjakan ataupun wajib. Wa illa, dan jika tidak, jika memang dia bersifat dengan wajib, dia mesti kerja, lam tana'a tarkuhu, sungguh tertegahlah oleh meninggalkannya si jaiz tarak. Sedangkan tadi pokok pembahasannya ialah perbuatan yang boleh ditinggalkan, tidak dikerjakan boleh. Maka andai kata dia wajib, maka lam tana'a tarku, sungguh tertegahlah oleh meninggalkannya si jaiz tarak. Wal fardu, padahal bermula takdirnya pokok pembahasannya tadi itu annahu, sesungguhnya si jaiz tarak itu sesungguhnya meninggalkan itu hukumnya jaiz. Wal fardu, padahal bermula takdirnya itu sesungguhnya meninggalkan perbuatan itu hukumnya jaiz. Itu menurut pendapat asah. Timbul sebuah debatan dari golongan yang lain. Waqala ba'dul fuqaha'i, dan berkata oleh sebahagian daripada ulama-ulama fikih, yajibu shaumu 'alal haidhi wal maridi wal musafiri ma'a jawazi tarkihim lahu. Jadi didebat oleh fuqaha tentang pendapat asah tadi. Kata fuqaha, wajiblah puasa atas orang yang sedang halangan, wanita yang sedang halangan. Wajib puasa mereka. Dan juga wajib puasa bagi orang yang sedang sakit. Dan juga wajib puasa bagi orang yang sedang musafir. Sedangkan pada kenyataannya ma'a jawazi tarkihim lahu, beserta boleh meninggalkan mereka haid, marid, musafir, baginya puasa. Orang yang haid memang dilarang keras untuk puasa, tidak sah, bahkan haram dia berpuasa. Tapi hukum puasa wajib bagi mereka. Wajib bagi orang yang haid berpuasa. Alasan wajib nanti ada disampaikan ke depan. Nanti orang yang haid wajib berpuasa, tapi haram dia puasa. Orang yang sakit wajib dia puasa, tapi ketika dia rasakan kondisi tubuhnya tidak sanggup, maka dia boleh tidak puasa. Orang musafir juga demikian. Jadi mereka wajib puasa beserta boleh meninggalkan oleh mereka bagi puasa. Alasan wajib mereka puasa liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka bermula siman, man kan isim mausul, salah satu sirah umum, berarti siapapun syahida yang melihat ia nyaman daripada kamu akan anak bulan, akan hilal, artian hilal 1 Ramadan, baik melihat langsung ataupun dengan cara fatwa ulama, mengikut fatwa ulama, faliyasumhu, maka hendak dipuasa dianya siman akannya bulan Ramadan. Ini dipahami daripada ayat tersebut, faman, man isim mausul, sirah umum. Jadi siapapun orangnya yang dia mukallaf, maka wajib dia puasa di ketika sebut 1 Ramadan. Maka dalam kata-kata man tersebut termasuk orang yang haid, orang yang marid, orang yang musafir. Wahum syahiduhu,
padahal bermula mereka haid, marid, musafir, itu menyaksikan mereka akan hilal Ramadan. Mereka melihat langsung kah ataupun dengan mengikut fatwa ulama, dengan mengikut hukum qadhi. Jadi ta'alluq wajib puasa ada pada mereka. Mereka terkena juga ta'alluq khitab wajib puasa, fal yasumhu, amar tersebut ada pada mereka. Mereka ta'alluq juga. Itu alasan yang pertama kenapa mereka wajib puasa, beserta mereka boleh meninggalkan puasa. Alasan yang kedua mereka wajib puasa, wali wujubil qada'i alaihim biqadri ma fatahum, dan dikenakan wajib mengqada di atas mereka orang yang haid, orang yang sakit, orang yang musafir, dengan ukuran ma yang luputlah dia ma akan mereka. Sebanyak apa puasa yang ditinggalkan dalam masa halangan, dalam masa sakit, dalam masa musafir, maka mereka wajib mengqada kembali dengan ada dalilnya. Termasuk dalil wajib qada puasa bagi orang yang halangan ialah hadis riwayat Siti Aisyah, nahnu nu'maru biqada'i siyam wa la nu'maru biqada'i shalah. Jadi dikarenakan mereka wajib mengqada, maka ketika ta'alluq wajib mengqada, fakanal ma'ti bihi badalan 'anil fa'iti, maka adalah ma'ti bih. Ma'ti bih itulah perbuatan yang mereka kerjakan pada masa qada. Mengqada puasa itu dinamakan ma'ti bih. Maka adalah ma'ti bih, puasa yang mereka qada tersebut itu gelak ganti daripada puasa yang luput dalam masa Ramadan. 5 hari tinggal puasa gara-gara halangan, contoh orang yang haid dalam Ramadan, maka di luar Ramadan dia mesti mengqada 5 Ramadan. Qada 5 Ramadan dikarenakan dinamakan dengan ma'tibih, untuk menutup, untuk mengganti 5 hari yang luput dalam Ramadan. Nanti ditunjuki kata fuqaha, mereka wajib mengqada puasa, bahawa mereka ta'alluq wajib pada ketika bulan Ramadan tersebut. Jika tidak ta'alluq wajib, maka tidak wajib qada. Itu alasan, itu debatan daripada fuqaha. Berarti menurut fuqaha, perbuatan yang jaiz syara itu ya potensinya juga wajib, bukan laisa biwajibin seperti dalam matan, tapi wajib. Maka debatan daripada fuqaha tersebut ada jawabannya dari pendapat sah wa ujiba, dan dijawabkan dengan dalil yang pertama. Tadi fuqaha mengatakan bahawa wajib puasa orang yang haid, musafir, marid karena ayat tadi faman syahida tadi. Ditolak dulu debatan dari sisi dalil tersebut wa ujiba, dan dijawabkan dengan sesungguh syuhud bulan itu mewajibkan dianya syuhud bulan untuk puasa inda intifa'il udhri, di ketika ternafi uzur. Berarti memang betul falyasumhu itu memang ialah amar untuk wajib puasa, tapi bagi siapa amar tersebut ta'alluqnya? Ta'alluqnya amar tersebut bagi siapa saja yang tiada uzur dalam berpuasa. Timan betul man itu secara umum, tapi umumnya tidak terlampau umum seperti yang fuqaha sampaikan. Berarti faman, maka bermula siapa saja yang dia tidak ada uzur untuk puasa, itu menurut asah. Jadi bukan faman siapapun yang mukallaf. Itu umumnya jangan terlalu umum menurut pendapat asah. Umuman pada isim mausul tersebut umumnya makaid, umum yang dikaitkan orang-orang yang tiada uzur, maka bermula siman. Siman apa? Siman yang dia tidak ada uzur untuk berpuasa. Syahida minkum syahra falyasum, ia nyaman. Jadi bukan secara umum, bukan masuk man, ialah seluruh mukallaf. Dia dijawabkan dengan sesungguh syuhud bulan hilal 1 Ramadan itu mewajibkan dianya syuhud di ketika ternafi uzur, la mutlaqan, bukanlah pada secara mutlak. Kalau mutlak ya semua orang kena, seluruh mukallaf siapapun kena. Jadi yang menentanglah kondisinya, dia wajib puasa tapi dia tidak boleh mengerjakan. Bahkan orang yang haid, masa orang yang haid kita katakan dia wajib puasa, sedangkan dia diharamkan puasa dalam Ramadan gara-gara halangan. Maka tidak cocok wajib bergabung dengan haram. Dia wajib puasa tapi dia haram puasa, itu tidak logis.
Makanya dalam kata-kata man tidak masuk si haid, tidak masuk si marid, tidak masuk si musafir, dikarenakan mereka ada sebut uzur. Itu alasan, itu jawaban untuk ayat tadi yang dibawa oleh fuqaha. Dan untuk dalil yang kedua daripada fuqaha yang mereka katakan tadi wajib puasa haid, marid, musafir, dikarenakan mereka wajib qada. Wajib qada menunjuki mereka wajib kerja, wajib kerjakan puasa. Itu alasan mereka tadi. Maka ditolakkan juga wa bi anna wujubal qada'i bi innama yutawaqqafu ala sababil wujubi wa huwa huna syuhudus syahri wa qad wujida la ala wujudil adai. Dan dijawabkan lagi dengan sesungguh wajib qada hanya saja terhenti dianya wajib qada, dihentikan akan wajib qada di atas sebab wujub. Benar mereka wajib qada. Wajib qada mereka terikat dengan sebab. Terikat dengan sebab. Jadi wajib qada kan sebuah hukum, ribatul ahkam bil asbab. Di hukum mereka wajib qada diikatkan dengan sebab. Sebab wajib Ramadan. Sebab wajib Ramadan. Wa huwa huna, dan bermula dianya sebab di sini itulah syuhud bulan. Di syuhud bulan, jadi munculnya hilal satu Ramadan dan ada yang melihatnya. Waqad wujida, dan sungguh diperdapatkan akan syuhud bulan. Dia sebab wajib qada ialah adanya Ramadan, masuknya Ramadan. Jadi masuk Ramadan itu sebab qada. Bukanlah sebab qada tersebut ialah la ala wujubil ada. Bukanlah sebab qada di atas wajib ada. Bukanlah berarti mereka wajib qada dikarenakan mereka wajib kerjakan, bukan. Itu menentang, apalagi orang yang haid. Mereka memang tidak wajib mengerjakan puasa di ketika halangan, bahkan haram mereka kerjakan puasa di ketika halangan. Jadi tidak mungkin terhimpun di antara wajib dengan haram. Contoh pada si haid. Ini maka sebab mereka wajib qada itu dikarenakan ada sebab wajib Ramadan. Sebab masuknya Ramadan, itulah yang menyebabkan mereka wajib qada. Jadi masuknya bulan Ramadan itu sebab untuk mereka qada. Walaupun mereka di dalam Ramadan tidak wajib mengerjakan dikarenakan ada keuzuran tadi. Wa illa, dan jika tidak kita lihat daripada sisi tersebut, bukan kita lihat daripada sisi sebab wujub kewajiban qada mereka, lama wajaba qada'u dhuhri mathalan ala man nama jami'a waqtiha. Sungguh tidak wajiblah qada salat zuhur, masalan contohnya di atas iman yang tidur yaman akan seluruh waktu zuhur. Seseorang tidur dari sebelum zuhur hingga habis waktu zuhur, hingga masuk waktu asar. Sedangkan yang kita maklumkan orang tersebut kan wajib qada. Wajib qada. Faman nama au nasiya falyusalli idza stayqadha. Ini kan ada dalilnya. Jadi barang siapa tidur, kata Nabi, ataupun lupa hingga tinggal salat, maka hendaklah dia mengqadanya di ketika dia bangun, au zakara, ataupun di ketika dia teringat kembali. Jadi dia wajib mengqada orang yang tinggal sembahyang zuhur walaupun dalam keadaan tidur, maka dia wajib qada. Kenapa dia wajib qada? Dikarenakan ada sebab untuk wajib. Apa sebab wajib? Masuknya waktu zuhur. Masuknya waktu zuhur itu sebab untuk qada. Bukanlah sebab qadanya ialah wajib ada. Orang tidur, gimana kita bilang dia wajib ada? Memang dia tidak ada akal pada ketika itu. Dia dalam keadaan tidak sadar. Bagaimana kita katakan wajib ada pada dia? Jadi wajib qada pada orang yang tidur itu dikarenakan dia ialah dikarenakan waktu zuhurnya masuk, dikarenakan datang waktu zuhur, maka wajiblah qada. Andai kata luput waktu tersebut.
Wa qila yajibu shaumu 'alal musafiri dunal haidhi wal maridi liqudratihi 'alaihi dunahuma. Dan dikatakan orang wajib, ini muqabil as-sah. Muqabil as-sah. Wajiblah puasa atas musafir, tiada wajib puasa orang yang haid dan orang yang sakit, dengan alasan karena sanggupnya si musafir atas puasa. Orang musafir kan sanggup puasa jika memang tidak memberatkan. Itu kata qila. Dunahuma, tiada wajib puasa atas orang yang musafir dan tiada orang yang haid. Orang musafir tidak wajib dikarenakan ada manik hisi. Orang sakit, orang musafir, manik syar'i. Manik hisi, orang yang marid. Orang yang haid, manik maknawi, manik syar'i. Larangan syarak, tidak boleh puasa. Jadi orang yang marid, orang yang haid, tidak sanggup dia puasa karena ada manik. Sedangkan musafir sanggup, kata qila. Maka hanya musafir yang wajib puasa. Si musafir wajib puasa. Jadi musafir termasuk dalam kata-kata man dalam ayat tadi. Itu menurut qila. Walaupun dia boleh tinggal ketika dia merasakan dirinya tidak sanggup puasa. Wa qila muqabil as-sah juga, wajiblah puasa, yajibu alaihi, wajiblah puasa atas si musafir. Dunahuma, tiada wajib puasa atas si marid dan si haid. Wajib puasa di atas si musafir. Tapi wajib puasa atas musafir tiada ditakyin seperti yang qila sampaikan di atas. Qila pertama kaitkan wajib puasa ialah pada bulan Ramadan langsung. Di bulan Ramadan tersebut wajib takluk puasa atas si musafir. Qila yang kedua mengatakan wajib puasa atas musafir, juga tidak wajib puasa di atas haid dan marid, tapi wajib puasanya ialah akan salah satu 2 bulan. Dia ada ikhtiar, ada pilihan bagi si musafir untuk puasa. Kewajibannya ialah salah satu daripada 2 bulan, boleh dia pilih. Apa salah satu daripada 2 bulan? Al-hadiri, bulan yang hadir itulah bulan Ramadan. Di mana kala dia memilih kewajiban pada bulan Ramadan, au akhara, ataupun bulan yang lain ba'dahu, sesudahnya Ramadan. Berarti menurut qila yang kedua ini, si musafir wajib dia puasa. Tapi kewajiban puasa, boleh kewajiban puasa tersebut takluk pada bulan Ramadan, boleh juga takluknya pada bulan sesudah Ramadan, dalam artian qada. Itu menurut qila. Wal khulfu lafdhiyun, dan bermula khilaf antara as-sah, qila dan qila itu hanya sekedar khilaf lafzi saja. Itu bukan ada khilaf maknawi. Jadi tidak begitu besar khilafiyahnya. Artinya raji'un illa lafzi dunal makna. Itu yang kembali dianya khilaf kepada lafaz, bukan kepada makna. Di substansi khilafnya hanya sekedar dari penamaan saja. Itu menurut asah, apakah orang yang haid, marid, musafir itu wajib puasa? Itu statusnya wajib puasa. Asah bilang tidak, qila bilang seperti tadi tafsirnya. Jadi kembali kepada penamaan pada lafaz saja. Karena secara keseluruhannya pada 3 kategori orang tadi, orang yang haid, orang yang marid, orang yang musafir, li'anna taraka shaumi halal udhri jaizun ittifaqan. Karena sesungguhnya meninggalkan puasa pada ketika ada uzur itu memang boleh, nisbah ittifaq ulama. Arti orang yang halangan kan ada uzur, orang yang musafir, orang yang marid mereka ada uzur, maka memang sepakat ittifaq ulama, mereka memang boleh meninggalkan puasa. Cuman khilaf saja tadi apa? Di saat mereka memang boleh meninggalkan puasa, bahkan orang halangan memang haram puasa. Status puasa, status bulan Ramadan pada hak mereka, apakah itu statusnya jaiz tarak ataupun statusnya wajib? Asah bilang statusnya jaiz tarak. Qila katakan bagi si musafir statusnya wajib, bagi si marid dan haid statusnya jaiz tarak. Dia hanya sekedar status saja. Itu kan tetap
tetap mereka dalam bulan Ramadan ya boleh mereka tidak puasa, bahkan haram puasa bagi si haid. Wal qada'a ba'da zawalihi wajibun ittifaqan, dan karena sesungguhnya mengqadha puasa yang mereka tinggalkan dalam Ramadan, yang tidak dikerjakan oleh si haid ya, dalam Ramadan, musafir dan si marid, sesudah hilang uzur itu wajib ittifaq. Jadi tetap mereka wajib qadha juga, walaupun status Ramadan mereka itu terjadi khilafiyah. Jadi hanya sekedar status saja, status hukum pada ketiga orang ini. Jadi tidak berpengaruh kepada makna. Tetap mereka boleh meninggalkan puasa dikarenakan ada uzur, dan tetap mereka mesti qadha di saat hilangnya keuzuran itu.